Adapun tentang dana hibah yang dipending, saya rasa itu tidak relevan, kebijakan yang tidak adil. Jika ingin membuat efisien di dalam kebijakan, peraturan, jika ingin membuat pemerataan, menunjukkan keadilan suatu pemerintah, bukan dana hibahnya yang dicopot atau dipending atau dihentikan. Alangkah lebih baik dana hibahnya tetap ada, namun tinggal ada tim-tim khusus untuk mengawasi alur kucuran dana hibah tersebut agar benar sampai secara objektif kepada yang membutuhkan. Tinggal begitu saja, jadi jangan dana hibahnya yang dihapus atau dipending, tetapi tinggal di cross check saja, begitu kan Brady? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nah, tadi kita sudah menyaksikan celotehan dari si yang paling ustadz ya, yang paling merasa benar. Nah, ustadz ini selalu mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing ya. Padahal kan sudah jelas bahwa dana hibah itu dipending, bukan dihapus ya. Karena disinyalir banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang harus dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Itu kan sudah sangat jelas sekali ya. Nah, si Ustadz ini, si pemegang kunci surga ini terus-terusan menghujat Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu sudah menjelaskannya. Dan tidak kalah dari si Ustadz ini ya, Kang Ono Surono, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, juga sama tidak paham apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Malah anggota DPRD ini sangat ketar-ketir ya, saya lihat, karena dana hibahnya itu dipending dulu ya. Di sini adalah dipending, bukan dihapus. Kita saksikan sama-sama celotehan daripada Kang Ono Surono ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sembari menunggu data resmi dari Pasekda Jawa Barat dan Kepala Dinas Pengolahan Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, ternyata rakyat Jawa Barat sangat responsif dan peduli terkait dengan viralnya hibah pondok pesantren dihapus di tahun 2025 ini. Yang informasi awalnya disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, katanya ada pondok pesantren yayasan yang mendapatkan bantuan sampai 50 miliar. Lalu juga ada yayasannya bodong. Lalu yang dapatnya itu-itu saja. Lalu yang dapat punya relasi politik. Jadi sangat viral. Nah, dari laporan masyarakat tersebut ternyata memang ada pondok pesantren yayasan yang menerima bantuan dengan jumlah yang sangat besar. Tapi itu terjadi hanya di tahun 2023. Misalnya Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar, Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu pondok pesantren Miftahul Huda 2,5 miliar. Lalu pondok pesantren Al-Ruzan 2,5 miliar. Lalu Stisa Asofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga harusnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik ya segera melakukan audit, melakukan verifikasi validasi terhadap pondok-pondok pesantren, baik yang telah menerima bantuan di tahun-tahun sebelumnya maupun yang sudah masuk dalam APBD 2025, divalidasi verifikasi ulang.
Sehingga apa? Sehingga akan tersajikan data mana pesantren yang benar-benar bodong, mana pesantren yang mendapatkan bantuan yang sangat besar, tapi misalnya pesantren itu sebenarnya mampu. Lalu mana pesantren-pesantren kecil yang memang butuh bantuan dari pemerintah? Tidak semuanya disamaratakan, tidak semuanya digeneralisir, tidak semuanya dikebyah uyah, yang pada akhirnya hibah pondok pesantren dan yayasan itu dihapus dari APBD 2025. Nah, sehingga saya dan fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat tetap menginginkan hibah pondok pesantren dan yayasan pendidikan tidak dicoret, tidak dihapus pada APBD 2025. Jangan dihapus, Pak Gubernur. Jangan dihapus. Jangan. Hatur nuhun. Nah, dari celotehan Kang Ono Surono tadi ya, dia pun mengakui bahwa ada beberapa yayasan yang menerima beberapa miliar ya, bahkan sampai 30 miliar tadi ya. Nah, itu Kang Ono sudah menyadari hal seperti itu, tapi kenapa kok Kang Ono ini menyebutkan bahwa dana hibah tersebut dihapus ya, padahal Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa dana hibah tersebut itu bukan dihapus tetapi dipending terlebih dahulu karena disinyalir banyak sekali anggaran-anggaran yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Banyak sekali pondok-pondok pesantren ataupun yayasan pendidikan Islam itu tidak tersentuh sama sekali karena hanya orang-orang yang mempunyai akses politik saja yang bisa menerima dana hibah tersebut. Ya memang benar ya, selama ini seperti itu. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini ingin membuat gebrakan yang seharusnya didukung oleh anggota DPRD karena Kang Ono Surono ini adalah wakil rakyat ya. Nah, tadi menyebutkan bahwa dia itu mewakili masyarakat. Masyarakat yang mana ya? Masyarakat Provinsi Jawa Barat itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Kalau misalkan sistemnya tidak dirubah ya, sampai kapanpun Jawa Barat akan seperti ini, tidak akan ada perubahan. Begitu ya. Nah, ini menurut pemahaman saya yang awam ya. Mungkin Kang Ono Surono lebih pintar, begitu ya. Bagaimana nih menurut kawan-kawan semuanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.